Baik, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Pengabdian Masyarakat 2020. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara Pengabdian Masyarakat 2020. Mungkin kepada seluruh peserta yang sudah join dalam ruang Zoom ini bisa mengakses link yang sudah dikirimkan oleh panitia melalui chat room. Link itu berisi daftar hadir dari seluruh peserta, bisa segera untuk mengisinya sebagai bukti kehadiran dalam acara Pengabdian Masyarakat 2020 yang pertama pada pagi hari ini. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, alangkah lebih baiknya apabila kita mulai acara Pengabdian Masyarakat 2020 pada pagi hari ini. Mungkin kepada panitia bisa mematikan backsound-nya terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam ruang Zoom meeting untuk melaksanakan acara Pengabdian Masyarakat 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah SAW atas jasanya yang membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Baik, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, karena tak kenal maka tak sayang, perkenalkan saya Khairi Nisami Lia Ayu Putri selaku Master of Ceremony dari acara Pengabdian Masyarakat 2020. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara Pengabdian Masyarakat 2020 pada pagi hari ini. 1. Pembukaan. 2. Sambutan dari Ketua Pelaksana Pengabdian Masyarakat 2020. 3. Sesi foto bersama. 4. Materi 1. 5. Materi 2. 6. Penutupan dan absensi. Baik, Bapak dan Ibu, jadi Pengmas 2020 kali ini mengusung tema penguatan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual pada Odapus dan keluarga di Yayasan Kupu Parahita. Untuk selanjutnya, untuk menambah semangat, mungkin akan saya pandu terkait jargon dari Parahita. Baik, mungkin kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir bisa mengaktifkan mikrofonnya untuk mengikuti jargon. Saya berikan contoh terlebih dahulu. Jadi jargon dari Parahita yaitu Parahita tak pupus oleh lupus, Parahita semangat terus. Seperti itu dari Bapak dan Ibu mungkin sudah memahaminya, jadi langsung saja kita mulai. Baik, apakah sudah mengaktifkan mikrofonnya? Sudah. Baik, terima kasih. Saya pandu sekarang. Parahita pupus oleh lupus. Parahita semangat terus. Baik, terima kasih. Sangat semangat sekali peserta pada pagi hari ini. Baik, karena semangat kita sudah membara, marilah selanjutnya kita persilahkan Nurse Elvira Saridewi, Sarjana Keperawatan, Magister Biomedik, selaku Ketua Pelaksana Pengabdian Masyarakat 2020 untuk memberikan sambutan. Kepada Nurse Elvira, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Iin. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Nurse. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya, hari ini Allah perkenankan kita semua dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat untuk berkumpul kembali setelah terakhir ketemu sebelum pandemi lalu. Kalau masih ingat, yaitu di bulan Februari di Rumah Sakit Saiful Anwar untuk membagi-bagikan bunga
dan semangat kepada sahabat sesama pejuang lupus yang saat itu sedang opname. Terima kasih telah datang untuk memenuhi undangan kami. Suatu kehormatan bagi kami karena kehadiran Ibu Bapak dan teman-teman di sini merupakan dukungan bagi kami untuk menyukseskan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun 2020 dengan tema penguatan biopsikososio-spiritual pada Odapus dan keluarga di Yayasan Kupu Parahita Indonesia ini. Selanjutnya, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Dr. Ratri Istiqomah SPKJ dan Nurse Ridoyanti Hidayah MK selaku pemateri yang akan memberikan penyegaran psikososio-spiritual kepada kita semua hari ini. Selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta, baik anggota Yayasan Kupu Parahita Indonesia dan juga teman-teman dari kelompok pendukung lupus di berbagai wilayah di Indonesia. Kami ucapkan selamat datang kepada Syamsi Duha Foundation dari Bandung, Yayasan Titari Solo, PLSS Palembang, Sahabat Cempluk Jogja, Griyayara Madiun, dan Lupus Kirana Surabaya, serta adik-adikku mahasiswa keperawatan Universitas Brawijaya. Acara ini tidak akan bisa sukses tanpa dukungan dari berbagai pihak, semangat, usaha, tim yang solid, serta ketulusan hati. Saya sangat menghormati kerja keras teman-teman semua, dan saya sangat berbahagia. Dan pada pagi yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan 4 informasi. Yang pertama adalah per Desember 2020 ini telah tercatat 223 orang anggota Yayasan Kupu Parahita Indonesia, suatu kelompok pendukung lupus di Kota Malang dan sekitarnya, yang terdiri atas 175 pasien lupus dan 48 volunteer. Anggota Parita ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Aceh, Kalimantan, Malang dan sekitarnya, hingga Papua. Sebanyak 6 dari 223 orang tersebut telah pergi mendahului kita semua. Semoga almarhumah diterima Allah di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran yang seluas-luasnya. Informasi yang kedua mengenai hasil survei ketangguhan pasien lupus selama masa pandemi 2020 ini, yang telah kami lakukan pada bulan Oktober sampai November lalu, menunjukkan bahwa 94% pasien lupus di Parahita memiliki self-efikasi dan harga diri yang baik, serta tingkat stres dan kecemasan yang ringan. Hal ini menunjukkan bahwa pasien lupus di Parahita memiliki ketangguhan dalam menghadapi stresor-stresor yang mungkin muncul selama pandemi ini. Informasi yang ketiga terkait dengan aplikasi My Lupus yang sempat kami launching pada peringatan Hari Lupus Sedunia 10 Mei 2020 lalu. Saat ini telah tersedia dan bisa Ibu Bapak dan teman-teman unduh secara gratis di Play Store masing-masing. Yang mana penjelasan detail mengenai aplikasi ini akan saya sampaikan ada hari kedua besok Minggu 13 Desember 2020. Dan yang keempat, bahwa acara hari ini merupakan pengalihan acara peringatan World Lupus Day yang harusnya kita selenggarakan dengan cara berbuka bersama dan mendengarkan ceramah secara luring di bulan suci Ramadan 10 Mei 2020 lalu. Namun, pandemi ini mengharuskan kita semua bertatap maya dan acara demi acara yang telah kita susun tahun lalu untuk dilaksanakan tiap bulannya di tahun ini terpaksa harus kita tunda dulu, dan alhamdulillah akhirnya pada akhir Desember 2020 ini kita semua dapat menyelenggarakan acara yang semoga bisa menjadi bekal untuk menyiapkan 2021 yang lebih sehat, semangat, dan bahagia.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan ikhtiar kita bersama dan tak henti-hentinya mencatat semua perjuangan tersebut sebagai ladang amal bagi kita. Dan terakhir, perkenankanlah kami mengucapkan permohonan maaf kami atas apa-apa yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara. Selamat menikmati acara ini, semoga bermanfaat dan semoga berkah. Amin ya Robbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan dan laporkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nurse Elvira selaku Ketua Pelaksana Pengabdian Masyarakat 2020 atas sambutannya. Semoga doa serta harapan yang telah disampaikan oleh Nurse Elvira bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kita masuk ke acara yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu materi 1. Namun sebelumnya akan saya bacakan CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Kepada panitia mungkin bisa menampilkan CV beliau. Untuk materi pertama pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Dr. Ratri Istiqomah, spesialis kedokteran jiwa. Riwayat pendidikan beliau yaitu dari SD Negeri Dinoyo Malang pada tahun 1998, dilanjutkan SMP di SMP Negeri 1 Malang pada tahun 2001, SMA Negeri 3 Malang pada tahun 2004, dan dilanjutkan S1 Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2010, dilanjutkan dengan spesialis kedokteran jiwa di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan beliau pada tahun 2011 hingga sekarang yaitu sebagai anggota SMF Psikiatri, lalu tahun 2018 hingga tahun 2020 sebagai kasih penunjang pelayanan langsung, dan pada tahun 2020 hingga sekarang yaitu sebagai pelayanan rawat inap intensif dan pembedahan. Lalu pada tahun 2010 hingga sekarang beliau sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia dan sebagai anggota PDS KJI pada tahun 2016 hingga sekarang, serta sebagai pengurus PDS KJI Cabang Malang pada tahun 2019 hingga sekarang. Baik, mungkin bisa dilanjut. Baik, terima kasih. Seperti itu CV pemateri kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kepada Dr. Ratri, spesialis kedokteran jiwa, waktu dan layar kami persilahkan. Dan tidak pernah saya minta gitu loh. Aku kalau laporan yang kalau nyuku ICW anak itu baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mungkin sebelumnya suara saya sudah terdengar, Kak? Sudah, Dokter. Sudah. Ya, mungkin ini karena di saya juga terdengar banyak suara lain yang sedang berbicara. Baik, mungkin kepada seluruh peserta sekali lagi saya himbau untuk menonaktifkan mikrofonnya melalui opsi yang ada di pojok kiri bawah. Mungkin dari seluruh peserta bisa menonaktifkan terlebih dahulu selama materi berlangsung demi kelancaran acaranya, seperti itu. Terima kasih. Baik, Dr. Ratri, mungkin bisa dilanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya mendapatkan judul dari panitia untuk pagi hari ini adalah untuk meningkatkan rasa syukur dan semangat untuk hidup lebih sehat dan bahagia. Kaitannya mungkin pada saat ini kita sedang menjelang sedang menjelang tahun yang baru, tahun Masehi yang baru. Dan di sini diharapkan kita, teman-teman dari para hita dan kita semua bisa memiliki semangat yang baru untuk hidup yang memang lebih baik dari yang sebelumnya, yaitu lebih sehat dan juga bahagia. Baik, jadi di sini ada dua kata yang dikaitkan, yaitu tentang syukur dan semangat, yang mungkin akhirnya di sini saya kaitkannya adalah dengan spiritualitas.
Jadi spiritualitas itu juga cukup erat ya kaitannya dengan kesehatan. Mungkin bisa digeser slide-nya. Jadi spiritualitas ini kaitannya sebenarnya cukup banyak ya dengan kesehatan. Dan sebenarnya sejak awal itu banyak dikaitkan dengan kesehatan mental. Dan kita tahu bahwa kesehatan itu secara global bukan hanya fisik saja, tetapi mental itu juga memiliki peran yang besar untuk kesehatan. Ada kaitannya juga dengan kesehatan fisik, meskipun sampai saat ini belum ada data secara global ya, bagaimana sih ukuran spiritualitas dengan kesehatan itu. Tapi memang banyak klien kesehatan ya, pasien ataupun yang lain maupun profesional kesehatan yang menganggap bahwa spiritualitas itu adalah suatu bagian yang melekat dari kesejahteraan seseorang dan juga kehidupan mereka secara umum gitu. Dan tadi syukur dan juga semangat itu sepertinya sangat terkait dengan spiritualitas seseorang. Spiritualitas sendiri itu apa sih? Bisa dilihat di slide selanjutnya. Maksudnya di slide-nya bisa digeser. Baik, dari ini ya, dari kamus Merriam-Webster itu disebutkan bahwa spiritualitas itu adalah kepekaan atau keterikatan pada nilai-nilai agama. Meskipun pada kasus-kasus lain ya disebutkan bahwa agama dan spiritualitas itu adalah suatu hal yang berbeda. Atau juga kualitas atau keadaan spiritual dari seseorang. Kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa spiritual itu berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan yang kaitannya dengan rohani atau batin. Baik. Oh, ini sepertinya dari panitia menyebutkan bahwa tidak bisa ada kendala, tidak bisa memilih seluruh peserta. Mungkin Bu Cici Sri bisa di-mute dulu Bu untuk ini mikrofonnya biar suaranya tidak masuk. Nanti membacakan sambil melihat PowerPoint. Coba misal PowerPoint yang lain. Di sini ada ya, satu lagi ada Bu Ratih, Mbak Ratih atau Bu Ratih, Kak Ratih. Mungkin mikrofonnya juga bisa dimatikan. PowerPoint-nya, klik double klik. Bu Ratih, ya terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Moga-moga panitia berkenan ya. Jadi kita lanjutkan lagi tentang spiritualitas tadi. Mungkin slide selanjutnya. Jadi histori atau sejarahnya ya, sebenarnya masalah emosional kaitannya batin tadi ya, itu dianggap sebagai masalah yang berasal dari agama atau spiritual. Dulu kala itu seperti itu. Jadi masalah mental apapun itu kaitannya adalah dengan agama atau spiritual. Dan di sana akhirnya kelompok agama seringkali menjadi penyedia utama untuk perawatan kesehatan mental. Nah, tapi kemudian ini berubah akibat beberapa hal yang terjadi. Misalnya di abad 16 terjadi reformasi ini ya, reformasi kalau di pelajaran sejarah sebenarnya bukan hanya secara agama, tapi negara waktu itu di Eropa gitu ya, revolusi di Eropa sehingga terjadi reformasi Protestan, terjadi pemecahan beberapa agama dan juga ilmu pengetahuan yang akhirnya juga timbul sekulerisme hasil revolusi ilmiah dan juga akhirnya dipisahkan ya bahwa ternyata terpisah loh antara ilmu pengetahuan kedokteran dengan masalah dengan agama seperti itu. Bahkan ada juga tulisan dari Sigmund Freud. Sigmund Freud ini seorang ahli ini juga ya profesional di bidang kesehatan mental.
karena dia ateis, dia menyebutkan bahwa agama atau spiritualitas itu sebagai suatu tanda neurosis, bahwa seseorang itu memiliki masalah. Sehingga disitulah dipisahkan antara yang namanya spiritualitas atau agama, religiusitas itu dengan kesehatan. Yang mana di awal abad 20 tadi ya dipandang sebagai hal yang terpisah dan antitesis seperti itu. Dilanjutkan, masih tentang sejarah berikutnya. Slide. Tapi kemudian berkembang lagi beberapa dekade terakhir ini terjadi kembali perubahan besar pada kaitan antara spiritualitas dan kesehatan mental. Jadi apa iya gitu, keduanya itu adalah hal yang terpisah. Ternyata akhirnya setelah penelitian tentang agama, spiritualitas, kaitannya dengan kesehatan itu terus bertambah, akhirnya mulai banyak lagi data-data bahwa spiritualitas itu merupakan faktor pelindung, tapi di beberapa penelitian juga menjadi faktor risiko. Pendekatan terapi terkait spiritualitas, terkait mindfulness gitu ya. Akhirnya sekarang justru menjadi arus yang banyak berkembang, arus utama yang banyak berkembang. Meskipun sampai saat ini belum ada konsensus profesional yang memegang, yang kompetensinya adalah tentang spiritualitas, itu siapa sih? Itu belum ada. Dan stigma kesehatan mental itu juga seringkali masih dikaitkan erat dengan persoalan agama. Meskipun kita tahu masalah mental itu faktornya banyak, nggak cuma masalah spiritualitas saja, tapi ternyata juga ada faktor biologis. Secara biologis juga bisa muncul kesehatan mental, misalnya ya. Kemudian secara masalah yang lain, psikososial, itu juga bisa menimbulkan suatu persoalan. Selanjutnya, akhirnya spiritualitas itu dijelaskan sebagai suatu dimensi yang khas, yang berpotensi pada diri seorang itu sebenarnya kreatif dan universal. Yang itu pengalaman manusia yang muncul baik dalam kesadaran subjektif individu maupun dalam komunitas, kelompok sosial, dan juga tradisi. Ini mungkin dialami sebagai hubungan dengan apa yang dirasakan di dalam. Jadi ada kaitan spiritual itu pasti ada kaitan dengan perasaan kita, imanen dan pribadi di dalam diri dan orang lain atau sebagai hubungan dengan apa yang sepenuhnya lain. Jadi bukan kita tentang diri kita saja, tapi seperti ada suatu transendensi. Itu adalah suatu perasaan yang fitrah dan di luar diri. Ada sesuatu yang lebih agung untuk dikaitkan dengan hati kita, dialami sebagai hal yang mendasar atau paling penting, dan karena itu berkaitan dengan masalah makna dan tujuan dalam hidup, kebenaran dan juga nilai. Jadi spiritualitas itu erat kaitannya dengan tujuan hidup. Ketika kita memegang teguh nilai spiritualitas, maka ada tujuan yang akan kita capai, ada harapan yang kita kejar, seperti itu. Selanjutnya, ini adalah beberapa contoh bukti dari 3.300 studi dari tahun 32 sampai 2010, kaitannya tentang agama dan kesehatan. Dalam studi RS itu religiositas dan spiritualitas dan depresi, ternyata ditunjukkan bahwa ada loh perbaikan gitu ya. Jadi depresi itu 6 dari 10 orang yang depresi, katakanlah seperti itu, akan membaik ketika spiritualitasnya ditingkatkan. Hal yang sama justru lebih banyak lagi ya pada orang dengan keluhan ide bunuh diri, 75% ya, jadi 3 dari 4 orang yang spiritualitasnya meningkat, maka dia akan membaik gitu. Juga di sini tentang kecemasan 49%, tentang penggunaan alkohol, dan juga zat lain. Jadi ini hanya beberapa contoh bukti bahwa ternyata spiritualitas itu bisa memperbaiki kondisi kesehatan seseorang. Selanjutnya, dan di sini kita membahas adalah tentang syukur. Syukur ini sebagai salah satu dimensi dari spiritualitas. Jadi di sini
syukur itu spiritualitas itu luas sekali gitu ya, luas sekali. Tapi syukur ini adalah hanya salah satu bagian darinya. Tapi meskipun hanya salah satu bagian saja, ternyata syukur ini memiliki efek yang besar. Mari kita lihat sedikit-sedikit ya. Ini dari hadis riwayat Ahmad, karena saya seorang muslim ya, bisa saya nukilkan dari hadis adalah barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Mungkin teman-teman di sini memiliki ini ya, memiliki keunikan dibandingkan orang lain gitu ya. Tapi apa yang ada itu ketika kita merasa tidak bersyukur, maka di sini disebutkan barang siapa yang tidak mensyukuri yang ada, yang entah itu sedikit ya di sini dikatakannya, maka belum tentu ia juga akan mampu ketika ia memiliki sesuatu yang lebih dari itu, yang banyak. Jadi syukur ini kita mulai dengan hadis ini. Selanjutnya dan disebutkan bahwa ternyata kalau kita bilang syukur itu seperti apa sih? Syukur apakah mengucap terima kasih, apakah mengucap alhamdulillah gitu atau ucapan pujian lainnya gitu ya. Ternyata di sini disebutkan syukur itu tidak cuma ucapan itu tadi, tetapi itu hanya tahap pertamanya. Yang pertama adalah bersyukur dengan lisan, yaitu memuji pada yang telah memberikan nikmat. Sedangkan tahap berikutnya tidak hanya berhenti di situ, adalah kita menunjukkan syukur kita dengan semua yang kita miliki, dengan semua anggota badan kita. Membalas nikmat dengan sesuatu yang pantas. Dan orang yang banyak bersyukur adalah orang yang mencurahkan usahanya dalam menunaikan rasa syukur dengan hatinya, dengan lisannya, dan juga anggota badannya dalam bentuk meyakini dan mengakui. Maka kita disebut total bersyukurnya ketika kita tidak hanya mengucap terima kasih, tapi kita juga menunjukkan itu dari afeksi kita, dari psikomotor kita, melakukan sesuatu untuk menunjukkan rasa syukur tersebut. Selanjutnya, ternyata disebutkan juga ada rukunnya loh. Rukun itu sesuatu yang harus dipenuhi agar itu memang disebut dengan syukur gitu ya. Jadi ternyata agar yang kita lakukan itu adalah mensyukuri gitu ya. Ternyata yang pertama itu kita harus mengakui bahwa nikmat yang datang itu bukan berasal dari kita sendiri, tapi itu berasal dari Allah. Jadi misalkan kita mampu, misalkan kita bisa melalui sesuatu gitu ya, itu karena kita dimampukan, karena kita dikuatkan oleh tadi sesuatu yang jauh lebih agung dari kita. Ini berasal dari Allah. Kemudian yang kedua adalah memuji Allah atas nikmat tersebut. Jadi tadi ya dengan lisan, alhamdulillah, atau terima kasih ya Allah, dan sebagainya gitu ya. Dan yang ketiga adalah kita memiliki harapan bahwa nikmat yang tadi datang ke kita itu akan menjadikan kita lebih taat. Bagaimana caranya tadi? Yaitu kita wujudkan dengan perbuatan, kita wujudkan dengan sesuatu yang tidak hanya dari lisan saja, bahkan lebih dari itu, dari hati dan juga dari perbuatan. Selanjutnya, nah yang seringkali ini ya, seringkali kita kadang-kadang lalai, kita menganggap nikmat itu hanya nikmat yang poin 1 saja. Tuh. Nikmat yang poin 1 ini adalah nikmat yang nampak di mata hamba. Jadi nikmat yang memang sudah datang di kita, yang sudah kelihatan barangnya, bisa dirasakan, itu yang biasanya mudah untuk kita syukuri gitu ya. Jadi misalnya udah dapat makanan gitu ya. Makanan yang kita lihat itu adalah yang kemudian kita mampu syukuri karena kita lihat. Misalnya penghasilan yang masuk ke rekening gitu ya. Karena dia sudah kita bisa lihat, kita bisa
nampak itu, maka biasanya kita akan insya Allah lebih mudah untuk syukuri. Tapi ada juga nikmat yang nomor 2 dan nomor 3 yang seringkali kadangkala kita lupa, kita tidak terlalu mudah untuk mensyukurinya. Yang kedua adalah nikmat yang diharapkan kehadirannya. Jadi mengharap-harap sesuatu itu ternyata juga salah satu kenikmatan juga. Jadi kita pengen mencapai sesuatu, kita pengen mempunyai keadaan yang lebih baik, entah itu dalam dalam kesehatan kita, dalam sosial kita dan sebagainya. Karena apa? Asalkan apa gitu ya? Asalkan tadi memang ada usaha yang dilakukan, maka itu termasuk nikmat. Karena kita dimampukan untuk melakukan sesuatu dan sebagainya. Jangan lupa itu juga nikmat yang perlu kita syukuri. Dan ada juga nikmat yang kadangkala tidak kita rasakan. Karena biasanya itu sudah, katakanlah itu sudah biasa gitu ya. Jadi misalnya di diri kita, kita punya misalnya kedua mata yang masih bisa melihat. Kadangkala kita tidak lagi merasakan itu, padahal itu adalah suatu karunia, suatu hal yang harus disyukuri dengan amat sangat gitu ya. Kita bisa bernafas, kita bisa menghirup oksigen setiap hari gitu ya. Ataupun hal-hal lain. Kadangkala suatu yang biasa itu menjadi tidak terasa, tapi jangan sampai seperti itu, kita harus tetap mampu untuk mensyukuri itu. Misalnya orang tua yang selalu bersama kita, jangan sampai kita ngarep-ngarep orang lain gitu ya, sampai berterima kasih pada orang lain, padahal ada orang tua kita yang mungkin itu adalah nikmat yang paling luar biasa untuk kita. Jangan sampai karena terbiasa, akhirnya kita tidak merasakan itu. Selanjutnya, ada 2 kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Di sini disebutkan bahwa sebenarnya sehat itu tidak terbatas pada kondisi sehat yang optimal 100% tanpa minum obat sama sekali, tidak. Tapi ada juga kesehatan itu bisa disebut ya sehat secara klinis, maksudnya misalnya orang darah tinggi, tapi dia setiap hari minum obat darah tinggi, tapi ketika dia optimal, dia bisa melakukan apapun pekerjaan yang ia inginkan, dia bisa memiliki harapan, dia bisa mengatur apa yang harus dia lakukan, maka itu juga suatu kesehatan yang bisa beliau optimalkan, seperti itu. Jadi kondisi kesehatan seseorang itu bisa berbeda-beda dan juga di sini dikaitkan dengan waktu senggang. Seseorang tidaklah dikatakan memiliki waktu luang hingga badannya juga sehat. Barang siapa yang memiliki 2 nikmat ini, yaitu waktu senggang dan nikmat sehat, hendaklah ia bersemangat. Nih, ternyata disebutkan, hendaklah ia bersemangat. Jangan sampai ia tertipu dengan meninggalkan syukur pada Allah atas nikmat yang diberikan. Bersyukur adalah dengan melaksanakan setiap perintah dan menjauhi setiap larangan Allah. Barang siapa yang luput dari syukur semacam ini, maka dialah yang tertipu. Tuh. Jadi ketika kita miliki waktu, kita miliki kemampuan untuk melakukan apapun sesuai dengan kondisi kesehatan kita, maka disitulah kita harus bersemangat. Selanjutnya, ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita mudah bersyukur. Yang pertama, kita harus mengatur mindset kita. Jadi mindset itu gimana sih? Ya, mindset itu sebenarnya kita sendiri yang bisa atur. Ketika kita punya kebiasaan pikir yang tidak biasa atau kurang baik, maka kita harus paksa agar bisa berubah. Kita atur perlahan-lahan. Jadi kita atur di sini, misalkan kita memiliki target penghasilan misalnya 10 juta gitu ya. Tapi kita baru punya penghasilan 2,5 juta per bulan misalnya. Kalau kita kebayang yang 10 juta,
akhirnya kita akan sulit untuk bersyukur. Wah, gajiku cuma segini misalnya. Nah, agar mudah bersyukur, maka kita ubah mindset kita. Dengan 2,5 tadi itu, ternyata kita sudah bisa menyisihkan untuk orang tua kita. Kita bisa membeli beberapa kebutuhan sehari-hari kita. Maka mindset kita adalah, alhamdulillah bulan ini dengan 2,5 juta tadi, saya dapat memberi kepada orang tua saya dapat membeli barang yang saya inginkan, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu akan mempermudah kita untuk bersyukur. Lihat yang ada, kita sudah buat apa, itu kita syukuri dulu. Yang kedua adalah menuliskan hal-hal baik. Jadi dengan menulis itu sebenarnya banyak bisa membantu kita. Salah satunya untuk membantu kita bersyukur. Jadi hal baik apa sih yang sudah terjadi pada kita hari ini? Tuh. Dan itu juga bisa membantu kita menghindari lupa bersyukur. Misalnya kita tiap sebelum tidur ini deh bikin diary misalnya di HP atau di laptop atau mau di buku. Kita tuliskan hal-hal baik setiap hari untuk disyukuri. Bisa 1 aja minimal atau lebih banyak. Karena itu biasanya juga akan membantu ketika mood kita lagi agak turun, ketika kita buka diary yang isinya hal-hal baik, maka kita juga bisa terbantu. Baik lagi mood-nya, karena kita, oh iya, alhamdulillah, aku bisa seperti ini kok kemarin. Berarti, insya Allah kali ini juga bisa. Misalnya seperti itu. Yang ketiga adalah yakin dengan rezeki. Karena rezeki tidak akan tertukar. Oh, aku udah kerja berat seperti ini, kok dapatnya cuma 2,5 juta tadi misalnya, gitu ya. Jangan sampai seperti itu, karena rezeki tidak akan tertukar. Tidak ada hasil yang mengkhianati usaha ketika kita memang sudah ikhtiar dan juga tawakal. Karena rezeki bentuknya mungkin bukan yang tadi tuh misalnya hanya yang 2,5 juta. Tadi itu si orang yang tadi ya, si contoh tadi, si Fulan tadi. Karena bisa aja ternyata setelah dilihat, oh dia punya keluarga yang bahagia, dia punya teman-teman yang baik, dia punya kendaraan yang nggak bandel gitu, nggak suka mogok misalnya. Nah, misalnya ada orang lain yang bekerjanya, dia anggap, oh dia tuh kerjanya enak-enak, penghasilannya lebih besar dari saya. Rezeki tidak akan tertukar. Mungkin di balik itu dia punya kendaraan yang sering mogok, jadi sering ke bengkel, atau mungkin dia punya masalah lain dan sebagainya. Rezeki tidak akan tertukar. Jadi syukuri apa rezeki yang kita terima berapapun itu. Mindful. Mindful ini adalah berada pada saat ini. Kita berada pada saat ini, tidak berada di masa lalu maupun di masa yang akan datang. Misalnya berandai-andai, kalau aku dulu seperti ini, mungkin sekarang aku nggak seperti ini, atau seperti apa ya, berandai-andai, atau masa depan yang dia andaikan, wah andaikan nanti aku bisa seperti ini dan itu. Tapi justru syukur itu didapatkan ketika kita mindful. Dan tadi di depan sempat disebutkan, mindfulness itu adalah salah satu psikoterapi yang sekarang banyak dipakai di seluruh dunia ya. Itu untuk membantu orang menyelesaikan masalah emosionalnya. Jadi mindfulness untuk melatih seseorang merasa berada pada saat ini sehingga mampu lebih mengoptimalkan apa yang dia miliki. Masih ada lagi tips-tips agar mudah bersyukur di slide selanjutnya. Yaitu mampu menerima. Ada hal yang tidak bisa kita ubah. Kalau hal itu bisa kita ubah, lebih baik, mungkin oke. Tapi ada hal yang mungkin tidak bisa kita ubah. Kondisi kesehatan tertentu, mungkin sifat fisik tertentu, atau hal yang lain. Maka terhadap hal-hal itu akan lebih baik ketika kita mampu menerima, yaitu kita memandang positif setiap hal yang terjadi dan mampu menerima dengan sikap yang konstruktif. Jadi kita jadikan itu sebagai suatu hal, gimana sih agar tetap optimal. Mungkin Allah punya rahasia kenapa aku seperti ini gitu. Mungkin karena di sini aku kurang, aku punya kelebihan di yang lain dan sebagainya. Mampu menerima itu dengan positif dan konstruktif.
kurangi mengeluh. Kenapa? Karena kalau keluhan itu mendominasi isi pikiran, bisa-bisa kita merasa terkabutkan ya oleh bayangan semu dari keluhan-keluhan tadi, yang akhirnya mengkerdilkan potensi yang sebenarnya kita miliki. Oh, aku nggak bisa kok, aku nggak bisa. Dan sampai akhirnya kita tertipu, kita jadi benar-benar merasa nggak bisa. Padahal awalnya cuma mengeluh aja. Bisa sih, cuma ya males misalnya gitu ya. Akhirnya dengan keluhan, akhirnya kita terkerdilkan. Maka kita kurangi mengeluh agar lebih mudah bersyukur. Kurangi komparasi, membanding-bandingkan diri dengan orang lain, apalagi sekarang zamannya medsos ya. Jadi bisa membandingkan dengan orang yang mungkin secara sosial ekonomi dan lain-lain ya, jauh berbeda dengan kita tapi ingin seperti dia. Maka itu menjadi sesuatu yang aneh, yang tidak mungkin gitu ya, yang justru bisa mengurangi rasa syukur. Jadi kita kurangi aktivitas membanding-bandingkan, mungkin dengan apa ya, dengan artis atau dengan apa. Ya, jadi kita bisa lebih bersyukur. Lakukan kegiatan sosial, ikut di yayasan, ikut di suatu lembaga, karena wawasan kita akan lebih terbuka, kita akan memiliki motivasi-motivasi baru, berbagi dengan orang lain tuh akan banyak ini ya, membuka pikiran kita, menimbulkan kreativitas, dan akhirnya kita bisa menemukan makna hidup yang menjadi suatu hal penting untuk kita bisa lebih bersemangat menjalani hidup. Dan ada satu lagi tips agar mudah bersyukur, yaitu di slide selanjutnya, meningkatkan keimanan. Jadi dengan kita meningkatkan keimanan, insya Allah syukur itu juga menjadi lebih mudah. Dari kita menyadari nikmat yang telah Allah berikan, berterima kasih kepada orang yang menjadi perantara pemberi nikmat Allah, merasa cukup atau qanaah ya atas apa yang kita miliki, memuji tadi dengan lisan, bersedekah, merenungkan nikmat Allah tadi ya, baik itu yang nampak, baik itu yang tidak nampak, baik itu yang sudah terbiasa, tapi itu juga tetap nikmat loh meskipun biasa kita dapatkan gitu ya. Dan dengan keimanan yang meningkat, insya Allah syukur itu menjadi lebih mudah, semangat juga jadi lebih gampang datangnya. Selanjutnya, apa yang diperoleh dari syukur? Ternyata rasa syukur itu bisa memperbaiki mood. Jelas ya, rasa syukur membuat perasaan lebih bahagia secara keseluruhan dan menurunkan tingkat stres dan juga depresi. Kadangkala ada yang ini ya, kalau ada teman yang lagi susah, jangan dibilang kurang bersyukur gitu ya. Wong sudah bersyukur kok dibilang kurang bersyukur, misalnya seperti itu. Saya tidak menyalahkan orang keduanya, tapi saya hanya mengingatkan tentang syukur ini, bahwa syukur itu nggak ada kadarnya kok. Jadi nggak ada cukup 1 kali, cukup 2 kali, cukup 3 kali nih ngucap alhamdulillahnya misalnya seperti itu. Tapi syukur itu bisa sebanyak-banyaknya. Jadi nggak ada salahnya ketika kita terus menambah lagi wujud rasa syukur kita, baik itu dengan lisan tadi maupun yang kedua ya tadi dalam bentuk perbuatan kita. Dan dengan rasa syukur ternyata mood bisa membaik. Kita juga jadi lebih optimis, yang ini kaitannya banyak dengan semangat tadi. Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang mengungkapkan rasa syukur secara teratur memiliki pandangan hidup yang lebih positif. Ada juga benefit sosialnya, merasa lebih dicintai dan lebih terhubung dengan orang lain dalam hidup mereka ketika mereka merasakan syukur. Dan juga kesehatan fisik, syukur dalam perbuatan tadi ya, maka kita akan makan dengan lebih baik, dan juga kita menjaga kesehatan fisik ya, misalnya berolahraga sesuai dengan kemampuan kita, memperbaiki kualitas tidur, dan juga akhirnya sistem imun tubuh akan baik, akhirnya kesehatan fisik juga baik dengan syukur. Karena syukur ternyata nggak cuma dari lisan, syukur juga kita tunjukkan dengan perbuatan, yang insya Allah akhirnya kesehatan bisa
terpelihara dengan lebih baik. Selanjutnya, ini sebagai penutup ya, kita harus percaya bahwa syukur itu akan terus menambah nikmat. Syukur tidak akan mengurangi apapun. Syukur tidak akan menyebabkan kerugian, tapi syukur akan terus menambah nikmat. Jika kalian mau bersyukur, maka aku sungguh akan menambah nikmat bagi kalian. Di surat Ibrahim ayat 7 gitu ya. Jadi kita bersyukur dengan yang tadi, yang 2,5 juta tadi, si Fulan yang gajinya 2,5. Ketika 2,5 disyukuri, mungkin Allah juga akan, oh 2,5 itu disyukuri kok, seneng ya. Kalau kita misalnya memberi pada misalnya adik kita nih, kita beri apa, dia kok terlihat bahagia banget gitu ya. Kita memberi mainan kecil, dia terlihat bahagia banget. Maka kita kan senang, oh senang ya dia diberikan mainan, gitu, responnya baik. Maka kita biasanya akan jadi pengen memberi lagi, karena kita senang melihat respon itu. Kalau misalnya dikasih aja nggak bisa dijaga, kan kita pasti, nggak bisa dijaga ngapain beli mainan lagi gitu. Nah, ibaratnya seperti itu. Ketika kita memiliki mainan kecil tadi, mari kita syukuri agar yang memberikan kita tadi bisa memberikan kita lagi jauh lebih banyak. Tadi diawali dengan hadis bahwa ketika kita nggak mampu mensyukuri mainan kecil tadi, jangan harap nih kalau dikasih mainan besar bisa kita syukuri juga, gitu ya. Maka kita syukuri keadaan kita pada saat ini, kita tunjukkan dengan lisan dan juga perbuatan kita dalam berbagai bentuk kebaikan. Mungkin itu dari saya tentang syukur dan semangat. Moga-moga bisa ini ya, bisa membantu kita untuk lebih mudah bersyukur. Entah mungkin di tiap diri kita punya masalah, punya kekurangan, punya keadaan yang tidak terlalu nyaman, tapi dari semua itu pasti ada yang bisa kita syukuri. Mari kita haturkan syukur kita sebanyak-banyaknya agar kita juga memperoleh nikmat yang lebih banyak lagi. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ratri atas materinya yang insya Allah sangat bermanfaat untuk seluruh peserta. Baik,